Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Auni Lutfia Nurfatina dengan NPM 2111030017, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas MPI 1C, mata kuliah Fikih, dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Syaifullah MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pengertian dan ruang lingkup fikih jinayah atau pidana. Pengertian jinayah, hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan bentuk verbal noun atau masdar dari kata jana. Secara etimologi, jana berarti membuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat jana ala qaumihi jinayatan, artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Para ahli hukum Islam, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan, namun di Mesir istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup, atau penjara. Dengan kata lain, hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat, sementara syariah memerlukan setiap kejahatan sebagai jinayah. Unsur-unsur umum jinayah. 1. Rukun syar'i yang berdasarkan syarak atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas syarak yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nas syarak ini menempati posisi yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukuman pidana Islam. 2. Rukun maddi atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan. 3. Rukun adabi, yaitu disebut juga unsur moral, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggungjawaban hukuman seperti anak kecil, orang gila, atau orang terpaksa tidak dapat dihukum. Macam-macam jinayah atau jarimah dari segi berat ringannya. Hukuman jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya, hukuman jarimah dapat dibagi kepada 3 bagian, antara lain jarimah qisas atau diat, jarimah hudud, dan jarimah ta'zir. 1. Jarimah qisas atau diat. Jarimah qisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diat. Baik qisas maupun diat, keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah atau masyarakat, sedangkan qisas dan diat adalah hak manusia atau individu. Dalam hubungannya dengan hukuman qisas dan diat, maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Ciri khas dari jarimah qisas dan diat itu adalah A. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas. B. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan atau individu. Jarimah qisas dan diat ini hanya ada 2 macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Jika diperluas maka ada 5 macam, yaitu 1. Pembunuhan sengaja, 2. Pembunuhan menyerupai sengaja, 3. Penganiayaan sengaja, 4. Penganiayaan tidak sengaja. 2. Jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah atau hak masyarakat. Dengan demikian
Pengertian ciri khas jarimah hudud itu sebagai berikut. A. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal dan maksimal. B. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol. Jarimah hudud ini ada 7 macam, antara lain sebagai berikut. 1. Jarimah zina. 2. Jarimah qadzaf atau menuduh zina. 3. Jarimah syurbul khamr atau minum khamr. 4. Jarimah pencurian atau sariqah. 5. Jarimah hirabah atau perampokan. 6. Jarimah riddah atau keluar dari Islam. 7. Jarimah al-baghyu atau pemberontakan. 3. Jarimah takzir. Jarimah takzir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Pengertian takzir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Takzir juga diartikan arad wal al-man'u, artinya menolak dan mencegah. Tapi menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, takzir itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman mat. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Ciri khas dari jarimah takzir itu adalah sebagai berikut. A. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara dan ada batas minimal dan ada batas maksimal. B. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa, berbeda dengan jarimah hudud dan qisas, maka jarimah takzir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah takzir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas, yang jumlahnya sangat banyak. Sumber-sumber hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam. Jumhur fuqaha sudah sepakat sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada 4, yakni Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan hukum tersebut wajib diikuti. Apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam Al-Quran, maka dicari dalam hadis dan seterusnya. Prosesnya seperti itu dalam mencari hukum. Adapun masih ada beberapa sumber yang lain, tetapi masih banyak diperselisihkan tentang pengikat dan tidaknya, seperti iktisan, ijtihad, musalat, dan sudus nastus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.